Kita telah sampai pada halaman 9. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi. Amin. Isra. Perjalanan Rasulullah dari Masjid Haram, Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Kebenaran terjadinya mukjizat Isra ditegaskan di dalam nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka wajib hukumnya beriman bahwa Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Makkah Al-Mukarramah ke Al-Masjidil Aqsa. Para ulama dari generasi salaf dan khalaf, dari kalangan para ahli hadis, ulama kalam, ulama tafsir, dan ulama fiqih telah sepakat bahwa Isra terjadi dengan jasad dan roh dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, dan bukan hanya sekadar mimpi. Inilah pendapat yang benar, dan hal ini tidaklah sulit bagi Allah. Ini juga pendapat Ibnu Abbas, Jabir, Anas, Umar, Hudzaifah, dan para sahabat lainnya. Ini juga pendapat Imam Ahmad, At-Tabari, dan para imam lainnya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat tentang terjadinya Isra, karena memang telah disebutkan dalam nas Al-Quran yang tegas, yang terang, yang sharih. Jadi orang yang mengingkari Isra, maka ia telah mendustakan Al-Quran, dan orang yang mendustakan Al-Quran, maka ia telah keluar dari agama Islam. Yang kita bahas sekarang adalah Isra, yaitu perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Terjadinya peristiwa Isra ini dalilnya adalah nas Al-Quran yang tersurat, bukan hanya tersirat, yang eksplisit, bukan hanya implisit, yang jelas, yang terang, bukan hanya isyarat, tapi nasnya, ayatnya yang dijadikan landasan terjadinya peristiwa Isra. Isra bukan Mi'raj. Mi'raj nanti akan ada pembahasan tersendiri. Nas Al-Qur'annya begitu sharih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan juga berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, para ulama ahli sunnah wal jamaah menegaskan, barang siapa yang mengingkari, tidak mengimani, tidak percaya akan terjadinya Isra, maka berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Dan barang siapa yang mendustakan Al-Quran, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian para ulama dari generasi salaf dan khalaf. Salaf itu artinya para ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah. Para ulama yang hidup pada 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, dan 100 tahun ketiga Hijriyah. 3 abad pertama Hijriyah. Begitu juga para ulama khalaf, para ulama yang hidup setelah generasi salaf, mulai awal abad keempat dan seterusnya sampai sekarang. Mereka baik dari kalangan ahli hadis, ahli ilmu kalam, ulama tafsir, ulama fiqh, dan sebagainya, sepakat menyatakan Isra itu terjadi dengan jasad dan roh, bukan hanya dengan roh. Karena kalau hanya roh, ruh saja yang diisrakan, maka itu tidak akan menjadi tidak akan terjadi pengingkaran yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy, dari orang-orang musyrikin di Mekah. Rohnya saja yang berangkat itu luar biasa. Tetapi karena ini adalah mukjizat, yang kemudian menimbulkan pengingkaran yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu, makanya para ulama mengatakan Isra yang kita bahas sekarang adalah Isra
Isra, peristiwa Isra itu terjadi dengan jasad dan roh. Terjadi dengan jasad dan roh, dan juga dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Kalau dalam keadaan mimpi, orang-orang kafir Quraisy tidak akan mengingkarinya. Ketika Rasulullah memberitahukan, wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai para musyrikin Mekah, tadi malam aku mimpi diperjalankan Isra dari Mekah menuju Al-Masjidil Aqsa. Maka orang-orang kafir Quraisy tidak akan menentangnya, tidak akan mengingkarinya, tidak akan terjadi kegaduhan di kalangan orang-orang kafir Quraisy, karena hanya mimpi. Tapi karena yang disampaikan oleh Rasulullah itu dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi, dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi, dengan jasad dan roh, beliau mengabarkan seperti itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Makanya kemudian mereka menentang Rasulullah, tidak mempercayainya, mengingkarinya. Terjadi pengingkaran yang luar biasa. Mereka tidak percaya bahwa Rasulullah dalam waktu yang singkat diperjalankan Isra dari Mekah menuju ke Al-Masjidil Aqsa, dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Shaddad bin Aus. Ia berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah perjalanan Isra yang telah engkau lakukan? Rasulullah menjawab, saya baca ya, biar saya baca semua ini, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya baca kata per kata, bukan kesimpulan dari buku ini. Saya baca seperti kalau kita ngaji kitab berbahasa Arab. Shallaitu li ashabi salatal atamati bi Makkah mu'tima wa atani Jibril alaihi salam bi dabbatin bayda'a fawqa al-himari wa duna al-baghl faqala irkab fastas'abat alayya fadaraha bi uduniha thumma hamalani 'alayha fantalaqat tahwi bina yaqa'u hafiruha haythu adraka tarfuha hatta balaghna ardan dhata nakhlin fa anzalani faqala صلي فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت قلت الله أعلم قال صليت بيثرب صليت بطيبة فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها ثم بلغنا أرضا فقال انزل فنزلت ثم قال صلي فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور فقال انزل فنزلت فقال صلي فصليت ثم ركبنا قال أتدري أين صليت قلت الله أعلم قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام المسيح ابن مريم ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني فأتى قبلة المسجد فربط به دابته ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر فصليت من المسجد حيث شاء الله رواه البيهقي. Maknanya, aku melakukan sholat malam bersama para sahabatku di Makkah sebelum turun perintah sholat 5 waktu. Baginda Rasul dan para sahabatnya sudah melakukan sholat, namanya sholat atama, sholatul atama, sholat yang dilakukan pada malam hari dengan sujud, dengan rukuk, dengan sujud, dengan diawali dengan wudhu. Jibril mendatangiku dengan binatang putih yang postur tubuhnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baghl. Baghl itu peranakan kuda dan keledai, lebih besar daripada keledai, lebih kecil dari baghl. Catatan kaki nomor 1, Buraq adalah salah satu binatang surga yang panjang dan berwarna putih. Ia meletakkan kakinya di ujung jangkauan pandangannya, yakni setiap langkah kakinya adalah sejauh pandangan matanya. Sejauh dia memandang, sejauh pandangan matanya, maka dia bisa melompat 1 kali lompat ke tempat sejauh dia memandang, sejauh pandangan matanya. Buraq telah dinaiki oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Buraq ini adalah binatang yang berasal dari surga.
berwarna putih, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagel. Dan karena ini adalah binatang surga, maka dia nanti akan kembali ke surga. Berbeda dengan binatang-binatang yang ada di dunia. Tidak ada yang masuk ke dalam surga, tidak ada yang dimasukkan ke dalam surga, termasuk anjing Ashabul Kahfi. Menurut pendapat yang kuat, anjing Ashabul Kahfi ini tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi semua binatang yang ada di dunia kelak di akhirat akan kembali seperti tanah, ya, akan hancur seperti tanah dan tidak dimasukkan baik ke neraka maupun ke surga. Maka Jibril berkata, naiklah. Namun binatang tersebut bergoyang, manja dan kegirangan saat aku hendak menaikinya, kata Rasulullah. Buraq bergoyang bukan karena menolak dan tidak mau dinaiki oleh Nabi, melainkan karena sangat gembira bahwa Nabi akan menaikinya. Maka ia bergerak-gerak kegirangan, kesenangan. Maka Jibril berkata, apakah kepada Muhammad engkau lakukan ini? Sungguh tidak ada seseorang yang menaikimu yang lebih mulia menurut Allah daripada Muhammad. Maka Buraq pun bercucuran keringat saking senangnya. Maka Jibril memutar binatang tersebut dengan memegang telinganya, dijewer oleh Jibril dan menaikkanku ke atas punggung binatang tersebut, sehingga akhirnya binatang tersebut berangkat membawa kami. Kata para ulama, yang di atas Buraq itu bukan hanya Nabi Muhammad tapi juga Jibril. Jibril juga di atas Buraq, naik Buraq. Kakinya melangkah sejauh pandangan matanya hingga kami sampai ke suatu daerah yang penuh dengan pohon kurma. Lalu Jibril menurunkanku seraya berkata, laksanakanlah sholat di tempat ini. Aku pun melaksanakan sholat di tempat tersebut. Kemudian kami naik ke atas Buraq lagi dan Jibril berkata, tahukah engkau di mana engkau jadi melakukan sholat? Di mana engkau tadi melakukan sholat? Aku menjawab, Allah Maha Tahu, Allahu A'lam. Jibril berkata, engkau tadi melakukan sholat di Yathrib, di Thaibah, ya, yang kemudian bernama Al-Madinah. Madinah itu salah satu namanya adalah Thaibah, Tobah, dan ada beberapa nama yang lain. Ya, ini nama-nama yang baik, ya, bisa dijadikan nama untuk anak misalkan. Thaibah, Tobah, Thaibah, Tobah, Madinatul Rasul, Al-Madinatul Munawwarah, dan beberapa nama yang lain. Jadi Isra ini sebelum beliau hijrah ke Madinah. Isra ini terjadi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Lalu binatang tersebut kembali berangkat membawa kami. Kakinya melangkah sejauh pandangan matanya hingga kami sampai ke suatu daerah. Jibril pun berkata, turunlah. Maka aku pun turun. Kemudian Jibril berkata, laksanakanlah sholat di tempat ini. Aku pun melaksanakan sholat. Kemudian kami naik lagi dan Jibril berkata, tahukah engkau di mana engkau tadi melakukan sholat? Engkau melakukan sholat di bukit Tur Saina. Tur Saina biasa diterjemahkan Tur Sina. Tur Saina sama dengan apa yang difirmankan oleh Allah, Tur Sinin, itu sama, gunung yang sama. Tur Sinin dengan Tur Saina. Sekarang masuk wilayah Mesir, dulu masuk daratan Syam, ya. Sebagaimana kami jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa Syam itu terdiri dari Palestina, Lebanon, Yordania, Syria, beberapa wilayah di Mesir dan beberapa wilayah di kalau ini Irak, ya. Dulu bukit Tur Saina atau Tur Sinin atau dalam bahasa kita yang sering kita dengar Tur Sina, dulu masuk daratan Syam, sekarang masuk wilayah Mesir. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Jadi yang hancur ketika Nabiullah Musa alaihi salam, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ingin melihatmu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, lihatlah gunung itu, jika dia tidak hancur maka engkau akan melihatku.
Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan pada gunung itu, tidak disebutkan gunung apa namanya, memberikan kemampuan pada gunung itu untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika gunung itu melihat Allah, maka gunung itu kemudian hancur lebur. Itu artinya Nabi Musa di dunia tidak akan melihat Allah, karena Nabi Musa mengatakan apa? Ya Allah, aku ingin melihatmu. Allah kemudian berfirman kepadanya, lihatlah gunung itu. Ketika itu Nabi Musa berada di atas gunung Tur Saina atau Tur Sinin. Lihatlah gunung itu, artinya gunung yang berada di samping gunung Tur Sina, gunung yang berada di samping gunung Tur Saina atau Tur Sinin. Lihatlah gunung itu, ketika dia tidak hancur waktu melihatku, maka engkau akan melihatku. Ternyata apa? Gunung itu hancur. Maka Nabi Musa tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang hancur itu bukan Tur Sainanya, tetapi gunung yang berada di samping Tur Saina atau Tur Sinin atau Tur Sina. Engkau melakukan sholat di bukit Tur Saina, tempat Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah yang azali, yang bukan huruf, suara maupun bahasa. Di atas gunung inilah Nabi Musa pernah mendengar kalam Allah yang bukan suara, bukan bahasa, bukan huruf. Firman Allah, kalam Allah yang tidak bisa dibayangkan. Kemudian binatang, makanya Nabi Musa itu disebut apa? Kalimullah. Kalimullah artinya orang yang pernah mendengar kalam Allah. Kalimullah. Kemudian binatang tersebut kembali berangkat membawa kami. Kakinya melangkah sejauh pandangan matanya hingga kami sampai ke suatu daerah. Di sana nampak istana-istana. Maka Jibril berkata, turunlah. Maka aku pun turun. Kemudian Jibril berkata, laksanakanlah sholat di tempat ini. Aku pun melaksanakan sholat. Kemudian kami naik lagi dan Jibril berkata, tahukah engkau di mana engkau tadi melakukan sholat? Aku menjawab, Allah Maha Tahu. Jibril berkata, engkau tadi melaksanakan sholat di Bait Laham. Bethlehem dalam bahasa kita, Bethlehem, Bait Laham, tempat dilahirkannya Nabi Isa Al-Masih bin Maryam. Kenapa Nabi Isa tidak dilahirkan di Baitul Maqdis, padahal Maryam tinggalnya di Baitul Maqdis? Karena Maryam, Sayyidatuna Maryam, ketika beliau tahu bahwa beliau mengandung seorang anak, beliau kemudian menyingkir dari Baitul Maqdis karena fitnah yang begitu luar biasa dari orang-orang di sekitarnya bahwa dia telah berbuat zina. Maka dia pun meninggalkan kota Baitul Maqdis, kemudian menuju ke kota Baitul Laham, dan di sanalah beliau melahirkan seorang anak yang kelak menjadi seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Isa ibnu Maryam, yang lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Maryam tanpa seorang ayah. Nabi Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Jibril kembali membawaku hingga kami memasuki kota Baitul Maqdis dari pintu Al-Yamani. Dari pintu Al-Yamani, pintu yang sejajar atau menghadap atau di arah Yaman, ya. Yaman itu di selatan, sementara di selatannya Mekah. Yaman itu berada di selatannya Mekah, sedangkan Syam itu berada di utaranya Mekah. Makanya di Ka'bah itu kan ada sudut apa namanya, Yamani, ya. Itu berarti menghadap ke arah selatan, ke arah Yaman. Jibril pun mendatangi arah kiblat, rukun Yamani, ya, Ar-Ruknul Yamani. Di Ka'bah itu ada sudut Yamani, Ar-Ruknul Yamani. Ya, dengan kompas itu menghadap ke arah selatan, ya. Ada rukun Syami, di Ka'bah itu ada sudut Syam, itu menghadap ke arah utara, ke arah Syam. Jibril pun mendatangi arah kiblat Masjid Al-Aqsa dan mengikat binatang tersebut di sana. Dan kami memasuki Al-Masjidil Aqsa dari pintu yang terkena cahaya matahari dan bulan. Terkena cahaya matahari dan bulan. Ya, artinya dari sanalah bisa dilihat
matahari itu terbenam dan bulan muncul. Dari pintu, dari jendela atau dari pintu itulah orang-orang bisa melihat biasanya matahari terbenam dan bulan terbit atau bulan muncul. Ini yang dimaksud dengan apa? Dari pintu yang terkena cahaya matahari dan bulan. Maka aku sholat di salah satu tempat di masjid tersebut. Jadi pada waktu beliau sampai ke Al-Masjidil Aqsa, beliau disambut oleh seluruh nabi dan seluruh rasul. 124.000 nabi dan rasul menunggu kedatangan beliau dan menyambut kehadiran beliau di Al-Masjidil Aqsa. Kemudian beliau mengimami seluruh nabi dan seluruh rasul di Al-Masjidil Aqsa. 124.000 nabi dan rasul, ya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25. Nabi dan rasul itu seluruhnya ada 124.000. 124.000 semuanya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah. Allah memerintahkan kepada seluruh nabi dan rasul untuk keluar dari makam masing-masing, kemudian hadir di Al-Masjidil Aqsa untuk menyambut kedatangan baginda Rasul. Allah memerintahkan Khadir untuk meninggalkan lautan, kemudian mendatangi Al-Masjidil Aqsa. Allah memerintahkan Nabi Isa alaihi salam untuk turun dari langit yang kedua, hadir di Al-Masjidil Aqsa menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengimami seluruh nabi dan seluruh rasul di Al-Masjidil Aqsa. Dari apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ini tidak menyebutkan seluruh daerah yang disinggahi oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah singgah di Madian. Singgah di Madian, kota Madian. Kota di mana Nabi Syuaib menyebarkan agama dan mengembangkan dakwah Islam di sana. Dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan singgahnya beliau di tempat-tempat yang diberkahi, diambil dalil diperbolehkannya bertabarruk, ngalap berkah, mengambil berkah dengan tempat-tempat yang diberkahi, dan diperbolehkannya menyengaja pergi menuju tempat-tempat tersebut untuk bertabarruk dengannya. Ada orang-orang yang mubarak. Nabi Isa itu dengan nas Al-Quran dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alani mubaraka. Nabi Isa itu adalah orang yang barokah. Begitu juga para rasul, para nabi yang lain. Jadi ada orang-orang yang diberkahi oleh Allah, ada tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah, ada waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para rasul, para wali adalah orang-orang yang mubarakun, adalah orang-orang yang dibarokai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makkah, Madinah adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga malam adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah itu artinya berasal dari kata barokah, artinya tambahan kebaikan. Az-ziyadatu fil khair, az-ziyadatu wan nama'u fil khair, tambahan kebaikan. Orang itu berkah artinya orang itu berlimpah kebaikan. Waktu itu diberkahi oleh Allah artinya waktu itu adalah waktu yang di sana banyak kebaikan. Sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu yang mubarakah, waktu yang diberkahi oleh Allah. Pada waktu itu doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makkah, Madinah dan beberapa tempat yang lain adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Artinya tempat-tempat yang di sana banyak mengandung kebaikan. Makam-makam orang soleh, makam Sunan Ampel, makam Sunan para wali dimanapun mereka berada, baik di tanah Jawa maupun di luar tanah Jawa, di Nusantara maupun di luar Indonesia, makam-makam orang-orang soleh itu adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bagi kita untuk sengaja, menyengaja menuju ke tempat-tempat yang penuh barokah itu, boleh. Hanya orang-orang Wahabi yang mengharamkan itu. Bahkan mereka memusyrikkan orang-orang yang dengan sengaja
mendatangi tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Wahabi itu mengatakan kalau kita yang hidup di luar Madinah kemudian datang ke Madinah sengaja tujuannya adalah untuk berziarah ke makam Rasulullah, maka perjalanan kita dari Indonesia ke Madinah itu terhitung perjalanan maksiat, terhitung perjalanan dosa, terhitung perjalanan bid'ah. Nggak boleh kata orang Wahabi. Kalau ingin ke Madinah itu jangan berniat ziarah ke makam Rasulullah, tapi berniatlah sholat di Masjid Nabawi, kata mereka seperti itu. Menurut Ahlu Sunnah tidak, boleh-boleh saja. Niat kita ingin sholat di Masjid Nabawi ketika kita di Indonesia, atau niat kita ingin ziarah ke makam Rasulullah, itu semuanya adalah perjalanan yang dibolehkan, perjalanan yang tidak diharamkan, perjalanan yang tidak mengandung maksiat. Hati-hati ya, Wahabi, ancaman Wahabi itu nyata, ada di sekitar kita. Jangan terlena bahwa di sekitar kita orang-orang NU semua, orang-orang Ahlu Sunnah semua, tapi karena kita lengah, karena kita terlena dengan keadaan, dengan anggapan kita bahwa orang-orang di sekitar kita sudah paham akidah, sudah paham amaliyah Nahdlatul Ulama, sudah paham ajaran Ahlu Sunnah, lalu kita terlena tidak mau menyebarkan ajaran-ajaran Ahlu Sunnah. Jangan kaget ketika suatu saat nanti salah seorang di antara anggota keluarga kita atau salah satu tetangga kita, na'udzubillah min dzalik, ditangkap Densus 88 karena melakukan aksi-aksi terorisme. Nah, sekarang yang ditangkap itu bukan hanya orang-orang yang akan ngebom atau telah ngebom, diperluas lagi. BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Densus 88 itu memperluas jangkauan penangkapan. Yang ditangkap itu bukan hanya orang-orang yang akan melakukan aksi terorisme atau telah melakukan aksi terorisme, tetapi yang ditangkap itu juga orang-orang yang menyandang dana, mendanai atau mencari dana untuk aksi-aksi terorisme. Dulu yang ditangkap itu hanya orang yang akan ngebom. Jadi yang menyandang dana itu kalau memang tidak betul-betul ketangkap tangan bahwa dia sedang melakukan aksi teror, maka dia tidak ditangkap. Sekarang enggak, sekarang diperluas lagi. Hati-hati ya, jangan sampai kita membantu menyumbang dana untuk orang-orang yang melakukan aksi teror ya. Dilihat dulu kalau mau menyumbang. Sekarang mereka sudah mulai melakukan penggalangan dana di grup-grup WA ya. Dana yang terkumpul itu nanti akan digunakan untuk melakukan teror di berbagai tempat. Sudah tertangkap beberapa orang pengurus MUI, ada MUI Pusat, ada MUI mana kemarin, Jambi atau mana ya. Kemudian ada salah seorang yang saya kenal, Farid Okbah, itu waktu saya kuliah di Jakarta itu saya kenal. Ternyata dia adalah orang yang meskipun tidak ngebom secara langsung, tetapi dia membantu orang-orang yang akan melakukan aksi teror. Ditangkap Munarman karena dia pernah hadir pada acara pembaiatan ISIS. Dia juga ditangkap walaupun dia tidak ngebom, walaupun dia tidak akan ngebom atau telah ngebom. Ya, ancaman Wahabi, semua teroris adalah Wahabi. Semua teroris adalah Wahabi, tidak ada yang tidak Wahabi. Benar apa yang dikatakan oleh PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tempo hari ya, diliput oleh berbagai media massa, semua teroris adalah Wahabi. Itu kenyataannya seperti itu. Semua teroris, tidak ada yang Ahlu Sunnah, itu nggak ada. Semuanya Wahabi. Karena memang mereka mengajarkan orang yang bertawasul itu kafir, orang yang ngalap berkah itu kafir, orang-orang di sekitar mereka itu kafir, maka layak bagi mereka untuk melakukan pembunuhan, pengeboman terhadap orang-orang di sekitar mereka yang semuanya bukan orang Islam, semuanya kafir. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Panjenengan yang punya anak kuliah di Surabaya, di ITS, di UNER, atau di kota-kota besar yang lain, terutama di perguruan-perguruan tinggi umum, kalau WA panjenengan, Bu, Pak, alhamdulillah kalau saniki nderek ngaji, saya sekarang sudah ikut ngaji aktif. Nah, panjenengan jangan terburu-buru untuk senang, ditelusuri dulu, dicek dulu ini ngajinya ke siapa. Kalau ngajinya ke orang-orang yang nggak jelas, panjenengan patut waspada.
Jangan-jangan ngaji ke para teroris, jangan-jangan ngaji di kajian-kajian yang dikelola oleh orang-orang Wahabi, didoktrin orang yang ziarah ke makam Sunan Ampel kafir, orang yang ngalap berkah di makam-makam para nabi, makam-makam orang-orang soleh itu kafir, musyrik. Orang yang datang ke makam para wali itu artinya menyembah kuburan para wali, maka mereka kita bom saja karena mereka kafir semuanya. Makam Sunan Ampel itu menjadi tempat penyembahan, pusat atau markas penyembahan berhala, makam pusat penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bom saja. Nah, jangan-jangan didoktrin seperti itu, hati-hati. Jadi ngaji itu baik, tapi kalau ngaji kepada orang Wahabi tidak baik, ya. Jadi harus ditelusuri. Kalau ada putra-putri panjenengan yang aktif ngaji di tempat-tempat kuliah, ikut organisasi ini dan itu, panjenengan patut waspada, harus ditelusuri betul. Jangan-jangan mereka ngaji kepada orang-orang teroris dan didoktrin untuk melakukan aksi teror di kemudian hari, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, ancaman itu ada di sekitar kita. Kan berita-berita itu kan setiap saat, oh kami nggak mengira kalau dia adalah seorang teroris. Kan begitu semuanya. Dia orangnya baik, dia murah senyum, dia selalu ikut kegiatan di desa kami, tapi ternyata dia ditangkap oleh Densus 88. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama Jibril Al-Amin. Al-Amin artinya Jibril yang terpercaya. Pada malam Isra menurunkan Sayyidina Muhammad As-Sadiq Al-Amin yang jujur dan terpercaya di Al-Madinah Al-Munawwarah, yang diterangi Allah dengan cahaya petunjuk Sayyidina Muhammad. Jibril memerintahkannya untuk melaksanakan sholat di sana. Kemudian ia menurunkannya di Bukit Tur Saina, tempat Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah yang azali, yang bukan huruf, suara maupun bahasa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Jibril menurunkannya lagi di tempat dilahirkannya Nabi Isa, putra Maryam alaihi wa ala nabiyyina azkas salati wassalam. Sebelum diperjalankan di malam tersebut dari rumah Ummu Hani di Makkah Al-Mukarramah, dari Masjid Al-Haram, dada Nabi dibelah terlebih dahulu tanpa merasakan sakit sedikit pun, kemudian dikembalikan lagi seperti semula. Dada Nabi dibelah itu sebanyak 2 kali. Pertama ketika umur beliau 2 tahun, waktu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Perempuan yang menyusui Kanjeng Nabi itu ada beberapa. Yang paling terkenal adalah siapa? Halimah As-Sa'diyah. Pada saat beliau di rumah Halimah As-Sa'diyah disusui oleh beliau, tiba-tiba beliau didatangi oleh malaikat yang kemudian membedah dada beliau. Kemudian dada beliau dibelah kembali, dibelah kembali, dibuka kembali oleh malaikat Jibril alaihi salam pada waktu sebelum melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada bekas, ya, pembelahan dada itu ada bekas halus, hampir tidak kelihatan di dada mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika ini diceritakan, mungkin orang kok bisa ya dibelah. Sekarang mungkin ketika ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ketika medis sudah sedemikian canggihnya, sekarang ada operasi bedah, ya, orang tidak merasakan apa-apa. Mungkin saat ini di masa sekarang kita gampang untuk mempercayai hal seperti ini. Sebelum ilmu kedokteran berkembang pesat seperti saat ini, mungkin orang akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau dokter saja dengan peralatan yang ada pada mereka, dengan bius dan peralatan-peralatan yang lain bisa melakukan pembedahan terhadap orang yang sakit, apalagi malaikat atas perintah Allah, atas kuasa Allah, lebih-lebih lagi dengan sangat mudah bisa melakukan pembedahan, pembelahan dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.